Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Pada malam hari ini saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan sebuah kisah misteri buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan diceritakan oleh narasumber saya pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber saya yang akan menceritakan pengalaman misteri atau bisa dibilang ini perjalanan spiritual kali ya. Iya. Nah, jadi sekarang saya sudah bersama dengan Mas Rangga. Nah, Mas Rangga akan menceritakan sebuah perjalanan spiritualnya buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari cerita yang akan diceritakan oleh Mas Rangga. Silakan Mas Rangga. Iya. Perkenalkan dulu ya? Boleh silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Rangga. Saya dari asal Jakarta Utara, Priuk. Saya ingin menceritakan pengalaman saya mempelajari ilmu pelet. Ilmu pelet. Tahun berapa tuh, Mas? Itu lagi sekolah 2018. 2018. Iya. Sekolah Kelas 10. kelas 10. SMK. Oh, oke. 10 SMK. Silakan. Saya kan awal mulanya tuh saya punya pacar kelas 10. Nah, jadi pacar saya itu dia kayak cuman main-main doang sama saya. Dia main-main doang sama saya. Jadi saya disakitin terus sama dia tuh. Saya mikir kan, kenapa saya diginiin terus kan. Nah, besok-besok saya langsung nanya kepada guru saya, guru NU. Saya nanya, "Pak, Bapak bisa nggak tolongin saya?" Kata guru saya, "Tolongin apa?" Saya bilang, "Saya disakitin sama pacar saya ini kelas 10 di sini sekolahnya." Baru kata dia, "Siapa namanya?" Kata dia. Baru kata saya, "Ini namanya, sebut aja nama samarannya Nisa ya." Nah, sama si Nisa, Pak. Terus kenapa masalahnya? Nggak tahu, Pak. Tiba-tiba dia nyakitin saya, ngejauhin saya. Baru, "Yaudah kamu ikut saya dulu aja ke kantor atas," kata dia tuh. Saya ngikutin dia tuh. Saya disuruh kan fotokopi. Baru saya disuruh beli makan. Baru sama dia megang kertas nama yang ujian, kan ada nama-namanya tuh. Nah, jadi kebetulan kelasnya dia tuh samping kantor itu atas. Nah, jadi saya sebutkan nih, "Pak, namanya anaknya nih." Nah, jadi guru saya itu ngelihat nama doang, tiba-tiba tuh pacar saya itu tiba-tiba depan saya. Saya nanya, "Pak, kok tiba-tiba dia di sini, Pak?" "Iya, saya panggil batin dia." Baru dia ngobrol, saya langsung turun, Kak. Saya kan malu kan, saya malu, saya turun. Baru dia ngobrol, curhat sama guru saya. Dia tiba-tiba ngomong, "Saya nggak mau, Pak, sama Rangga," katanya dia gituan. "Emang kenapa kamu nggak mau sama dia?" "Soalnya dia suka sama temen saya, Pak," kata dia gitu. Baru tuh habis itu dia udah percakapan udah selesai, baru guru saya ke aula. Nah, baru saya dipanggil kan sama yang marbot di situ. Saya suruh nemuin guru saya. Baru pas itu saya tanya, "Kenapa, Pak? Kamu kenapa pergi?" kata dia. "Tadi aturin dia bisa balik lagi sama kamu tuh." Baru, "Ya, saya malu, Pak, gimana?" "Yaudah kamu malam Jumat ke rumah saya aja," kata dia. Yaudah tuh saya malam Jumat ke rumah dia kan, daerah Bekasi. Baru saya ngikutin aturannya dia. Yaudah kamu wudu, sholat. Baru saya ngaji. Baru sama dia dikasih amalan. Kasih amalan. Jadi ngambil ilmunya itu sama guru sendiri? Iya, guru sekolah. Guru sekolah? Iya, guru sekolah NU. Oh, jadi amalannya itu dia bilang bisa buat meluluhkan hati perempuan. Iya, kayak bisa. Gitu. Iya, sekaligus kayak buka aurat juga, Kak. Oh, kayak oke. Nah, jadi pas saya ngikutin aturannya dia, saya udah
menjalani sholat 5 waktu kan, sholat, ngaji, terus saya dikasih amalan. Nah jadi setiap malam saya baca amalan itu, setiap sholat malam, sholat tahajud kan saya baca berulang-ulang sampai saya dimimpin juga Kak, dimimpin kayak ratu, ada ratu kayak Pantai Selatan gitu lah modelnya, baju hijau, dia kayak ngasih suatu benda kayak cincin, tapi dia batunya doang warna hitam tuh, warna hitam. Jadi saya di situ mimpinya dikasih, dia ngambil dari sininya dia nih, perut sini dia ngambil, baru digini saya keluar tuh batu itu. Nah baru nggak lama lagi besoknya saya dikasih batu itu datang, baru saya pegang kan, baru saya taruh tempat situ tuh. Nah nggak lama lagi saya datang lagi ke rumah guru saya kan, saya nanya-nanya soal tentang pacar saya itu. Jadi saya tetap udah kamu ngejalanin sholat 5 waktu aja sama yang saya kasih tahu kemarin tuh. Nah saya tiap sholat tahajud saya amalin terus itu Kak, amalan itu. Oke, saya amalin. tunggu. Nih, tadi dikasihnya sama siapa batu itu? Sama saudara saya. Oh, jadi Saudara saya dari pesantren. Oh, jadi dalam mimpinya itu dikasih sama sosok putri. Iya. Tapi pas kenyataannya beneran dikasih tapi sama saudara. Iya, sama saudara saya di pesantren. Batu itu. Oh. Dan Yang batu warna yang hitam. sama? Sama, warnanya hitam polos Kak. Sama percis, gak ada yang dibuang. Oh, sama. Oke. Lalu itu saya kan sholat tahajud saya langsung saya meraktekin tuh. Kata guru saya, tapi kamu kalau misalnya saya kasih amal ini kamu jangan main-main, kata dia, kamu harus serius. Kalau bisa sampai nikah, kata dia. Iya Pak, insya Allah Pak saya bisa. Soalnya kalau misalnya kamu udah meraktekin ilmu ini, takutnya cewek kamu tergila, kata dia. Kalau nggak kamu main-mainin dia nangis-nangis. Saya mikir, kasihan juga ya kan. Udahlah, dengan rasa dendam saya, sakit hati kan pada pacar saya lakuin Kak. Saya lakuin. Bener Kak, dia langsung kayak ngechat saya, tapi saya abaikan aja. Saya udah cukup sakit hati gitu. Yeah. Maksudnya, rasain lah yang lu udah sakitin ke saya gitu. Besok-besok saya ini lagi, kata guru saya, kamu jangan pernah coba-coba sekali ini memainkan wanita, kata dia. Nah, saya memainkan wanita, ini sama, saya kenal lagi ke dia. Kenal lagi sama saya kan. Pokoknya banyak Kak, berapa perempuan udah saya gituin sama saya. Jadi guru saya kayak cukup kecewa tuh sama saya. Dia kecewa, dia kayak udah gak mau ngajarin saya lagi kan. Jadi saya ada salah satu teman di sekolah juga, angkatan saya. Sebut aja namanya si Ajwar lah, sebut aja namanya. Nah jadi si Ajwar tuh dia orang bisa juga Kak, umuran saya dia bisa. Nah dia ngajak ngaji saya, ketemu gurunya lagi tuh. Saya ngaji kan tiap malam Jumat lagi. Nah saya pertama ngaji mulu tuh, ngaji dikasih barang tuh kan. Saya nggak tahu tuh awal itu kegunaannya apa barang ini nggak, saya nggak tahu. Saya tetap ngejalanin ngaji kan. Baru nggak lama lagi kan saya dikasih tahu nih, kamu kalau caranya wanita begini kan, buka aurat begini nih. Nah saya jalanin kan, saya amalin tuh. Pokoknya setiap saya amalin itu tengah malam Kak, sholat tahajud. Baru pas saya lakuin lagi, saya harus puasa dulu. Puasa muti lah 3 hari. Nggak boleh, pokoknya puasa muti ya. Makan nasi putih sama air putih doang tuh. Saya puasa, nah pas hari ketiganya, malamnya baru saya ini pas sholat tahajud, saya pandang fotonya dia. Saya baca, baru saya tiup tuh. Baru insya Allah saya langsung temuin dia. Langsung Kak, nggak lama lagi dia langsung ngejar-ngejar saya. Dengan perempuan yang sama? Beda. Pokoknya yang ingin saya cintai gitu, tapi saya nggak bisa ngemilikin, pasti saya gituin Kak. Kalau saya nggak mampu, saya ke guru saya, kayak gitu. Saya jalani terus pokoknya. Tapi saya nggak pernah lupa lah dengan teman-teman saya gitu yang sering ngajak ke gurunya, ngajarin saya begini, kebaikan saya nggak pernah lupa sama dia, pokoknya Kak. Oke. Udah ingat teman-teman saya kan pernah bayar sama saya. Baru saya kayak sering diajak taklim, ziarah ke makam Habib. Saya tetap jalan itu. Jadi anehnya sama guru saya tuh gini Kak. Jadi dia yang suruh jalan tapi dia itu tiba-tiba udah di sono. Padahal dia nggak punya kendaraan Kak. Nah saya bingung di situ sama dia tuh. Oh ini guru yang berbeda ya? Berbeda, yang kedua yang diajak sama teman saya itu ya, si Ajwar itu diajak sama dia. Jadi saya bingung. Kok tiba-tiba dia ada di sini gitu, kenapa kan? Sedangkan dia suruh duluan tapi dia udah nyampe duluan gitu. Saya bingung di situ tuh. Saya penasaran kan sama dia. Baru saya ngobrol tentang dia. Oh ternyata dia tuh kayak semacam kiai juga. Tapi dia penampilannya kayak penampilan orang, maaf ya, kayak gembel gitu modelnya. Kayak bawa tongkat, terus pakai belangkon sama baju kayak wali-wali gitu. Kayak gitu dia modelnya. Baru pas itu saya belajar mulu tuh. Pokoknya setiap
saya ke sono pasti saya menanyakan tentang soal ilmu pemikat. Pelet. Iya, pelet. Pokoknya saya tanya mulu sampai dia bosen bilang saya, kamu perasaan kalau nanya sama saya tentang cewek mulu emang kenapa sih? Enggak, kata saya, enggak guru. Saya sama perempuan tuh sering dimain-mainin, jadi saya mau balas dendam, saya gituin kan. Kamu nggak boleh kayak gitu, kata dia. Kamu itu harus punya ilmu kayak gini, kamu harus jangan main-main, kata dia. Kasihan perempuannya, kata dia. Takutnya kalau kamu gituin ntar dia gila-gila nangis atau melukin foto kamu gimana, kata dia. Saya mikir kan, udahlah biarin aja, namanya juga saya kesel kan, saya sakit hati gimana kan kalau orang sakit hati perasaannya. Udah jadi saya kerjain lagi tuh yang pacar saya itu yang sekolahnya bareng itu. Saya kerjain lagi dia, pokoknya sampai dia benar-benar ngejar-ngejar saya. Sampai dia nangis-nangis, nelponin saya matiin aja. Orang saya udah kesel sama dia, istilahnya dia udah ninggalin saya kayak nggak ada omongan, nggak ada apa. Tiba-tiba langsung pergi aja gitu. Oh, yang di SMA ini si Nisa tadi? Iya, si Nisa itu. Dia nggak ada omongan, nggak ada apa. Dia langsung ninggalin saya nggak ada tanpa sebab. Saya juga bingung pas di situ. Pokoknya dia ngejar-ngejar saya mulu. Di sekolahan ngejar-ngejar saya. Sampai ada teman saya nih, teman saya, Rang, cewek lu nyariin lu mulu. Siapa? Itu si Nisa. Udah cuekin aja, kayak gitu nih. Kesel gue sama dia lama-lama. Udah main-main kan sama saya, istilahnya itu tuh balas dendam saya gitu ke dia kan. Jadi saya udah sakit hati saya udah hilang gitu. Semenjak saya gituin lagi. Baru pas nggak lama lagi kan, saya ada lagi tertarik nih Kak sama orang. Jadi dia itu kayak perawat gitu ke sekolahnya, perawat. Sama perempuan. Harus jelas. Iya, perempuan. Iya, sama perempuan maksud saya gitu kan. Terus? Dia sekolahnya perawat Kak. Perawat. Oke. Nah jadi dia dari susah sampai dia suksesnya tuh sama saya. Tapi pas dia semenjak kayak kenal orang baru tuh dia kayak langsung ngejoin saya Kak. Dari dia sakit, dari dia susah lah istilahnya sama saya. Dia bilang yang saya sakit hatinya, dia ngomong gini, iya aku nggak bakal ninggalin kamu. Dia ngomong kayak gitu Kak. Nah saya percaya kan sama omanya dia. Ya udah, saya liatin tuh, saya jalanin baru nggak lama lagi dia nemu orang baru, tiba-tiba ninggalin saya. Jadi saya sakit hati lagi kan. Saya langsung pikiran saya pusing, gimana caranya harus baik lagi sama saya nih. Bener Kak, saya kerjain lagi dia tengah malam, saya kerjain. Bener, saya temuin nih, saya temuin dulu, maksudnya saya ngelewat sekilas doang gitu, saya lihat kan. Baru gak lama lagi pulang ngechat saya biarin aja sama kayak yang pertama tuh. Sampai dia ke rumah saya nangis-nangis. Enggak, saya nggak mau, saya gituin aja. Lu siapa suruh, saya gituin kan, lu siapa suruh lu nyakitin gua kan istilahnya. Gua tuh nggak main-main sama lu, gituin. Saya gituin tuh dia tuh. Baru dia, iya maafin gua. Saya gituin aja. Enggak, udah lu pulang aja mendingan gitu. Sampai orang tuanya nelponin saya, ini kenapa kok si Neng, manggil Neng kan nama samarannya Neng. Si Neng kok kayak gini? Saya, enggak Bu, yang salah anak ibu duluan. Kan anak ibu yang main-main sama saya. Saya udah benar-benar anak ibu. Saya benar-benar kan sama anak ibu. Tapi anak ibu kayak mainin saya sakit hati Bu. Saya gituin aja. Baru saya matiin aja. Nah itu yang dekat sama si perawat itu udah selesai sekolah? Dia masih sekolah dia. Enggak si Rangganya. Rangga? Masih sekolah lah itu. Masih sekolah. Iya, saya masih sekolah Kak. Oh. Saya masih sekolah juga. Tapi posisinya udah putus sama si Nisa. Iya, udah putus. Jadi sama-sama sekolah. Sama-sama sekolah saya, tapi dia sekolahnya beda sekolah. Dia jurusannya perawat. Oh, oke. Perawat dia. Nah, terus saya penasaran nih sama guru yang pertama kan dikasih amalan juga. Iya. Nah, terus karena dia kecewa sama Rangga, terus akhirnya udah nggak ada komunikasi. Iya, udah nggak ada komunikasi. Nah, terus yang kedua dikenalin sama si siapa? Sama si Azwar. Iya. Nah itu dikasih amalan juga. Prosesnya tuh kayak gimana gitu? Ya prosesnya pokoknya hampir sama lah sama yang guru pertama itu. Terus yang kedua juga ada kayak ngasih barang juga kayak semacam semar mesem sama bulu perindu. Oh, ada. Jadi dikasih itu. Iya, baru ada amalannya juga. Iya, 3 jadi double tuh. Jadi saya amalin semua. Jadi masing-masing itu ada amalannya semua Kak. Selama berapa lama tuh ngamalin itu baru bisa dipergunakan? Udah lama sih Kak, nggak cukup sebentar waktunya. Pokoknya setiap saya sholat tahajud saya baca mulu. Saya baca mulu dia. Sampai benar-benar saya udah hafal, udah paham banget, udah nguasain. Baru saya praktekin tuh. Awal praktekin juga saya nggak langsung bisa Kak. Kayak bertahap aja gitu, bertahap lama-lama langsung.
Kayak gitu. Nggak ada larangan-larangan apa gitu? Alhamdulillah nggak ada sih, cuman paling puasa muti doang. Oh, cuman itu aja? Puasa muti ya. Oke. Jadi pas besoknya tuh ada teman saya juga, jadi kayak temennya sekolahnya juga dia kena pelet ya sama cowoknya. Kasihan Kak. Jadi sama kayak saya juga gitu, maksudnya dia nangis-nangis mikirin cowoknya. Nah dia curhat tuh sama temen saya kan, curhat tentang kayak dia dipelet sama pacarnya. Nah baru temennya itu ngasih tahu saya, 2 orang Kak, 2 orang sekaligus 2 orang tuh. Dia ngasih tahu apa nih, gua ada temen nih, kata dia bisa juga dia katanya. Coba sih anterin ke temen lu. Nah jadi ke saya tuh, saya nggak tahu kan, saya disamper. Assalamualaikum Rangga. Kenapa kan saya, kenapa? Enggak, tolongin sih nggak, temen gua kena pelet BG. Kenapa emang? Nggak tahu pelet, nangis mulu lu, mikirin cowoknya mulu, maunya ketemu mulu, kenapa itu? Baru saya, yaudah lu duluan aja lah. Duluan, saya udu dulu Kak, udu, baru saya ngambil tas B saya tuh, baru udah beli aqua aja, saya gitu kan, beliin aqua 2 biji. Udah lu tunggu luar biar saya sendiri aja di ruangan gitu. Saya sendiri kan. Saya ituin kan aquanya dah. Baru udah kelar saya kasih. Saya suruh cuci muka tapi baca bismillah aja masa adat. Alhamdulillah Kak, besoknya kayak langsung lupa. Oh, jadi itu belajar juga ya kayak gitu? Belajar juga kayak pengobatan gitu Kak. Oh, sama guru yang sama? Sama yang kedua itu. Oh. Sama yang diajak sama gurunya sama si gurunya Ajwar. Oh, diajak. gitu. Iya. Jadi bisa gitu ya? Bisa iya. Saya ajarin. Nah, terus sekarang kayak gimana? Masih pakai kayak gitu atau udah enggak? Ya sekarang kalau pengen aja sih Kak. Kalau pengen apa yang saya seneng gitu. Ya saya otomatis saya lakuin. Paling saya makainya cuman minyak wangi bulu perindunya doang. Oh. Saya misalnya nih, saya di mana lah, saya senang sama dia nih. Baru saya pakai bulu perindu saya aja, saya olesin ke badan kan. Saya ke muka juga, ke alis. Baru deh saya deketin dia aja. Langsung alhamdulillah. Oh. Langsung iya. Hati-hati nih cewek-cewek yang ketemu sama si Rangga, bahaya nih. Dan gurunya masih ada juga? Gurunya sampai sekarang masih ada Kak. Oh, dan masih komunikasi? Masih rutin, masih ngaji terus setiap malam Jumat. Oh. Masih rutin. Oke. Nah, terus ada pengalaman apa lagi selain itu? Ada lagi sih pengalamannya, saya memperdalami ilmu Kak. Kalau itu banyak tuh, memperdalami ilmu. Saya ilmunya bukan kayak ilmu pemikat doang sih, saya mendalaminya banyak Kak. Jadi sama saya guru yang sama juga dalemin. Banyak saya yang dalam itu. Kayak misalnya buka aura ada amalannya. Terus ilmu kekebalan tubuh ada. Memperkuat kodam pendamping juga ada saya. Saya dalemin semua itu. Oh, jadi belajarnya dengan guru yang sama? Iya sama, tapi satu persatu tahapannya. Iya, gitu. tapi lebih ketertarikannya lebih ke ilmu pemikat gitu. Iya. Nah, jadi setelah ibaratnya ada motivasinya gitu ya, maksudnya Iya. karena sakit hati Iya. sama perempuan, Iya, makanya bener. belajar. Iya. Belajar ilmu kayak gitu, aduh bahaya nih. Nah, terus yang setelah ibaratnya boleh dibilang itu dipelet lah gitu Iya. ya. Itu gimana nasibnya? Ya udah saya biarin aja Kak. Wah, parah nih. Saya biarin aja. Soalnya saya juga pernah dipelet tuh nggak enak. Wah, parah nih. Enggak, bukannya parah Kak, maksudnya kan saya sakit hati Kak. Oke, Kayak gimana karena- sih kalau orang sakit hati kan Iya, gimana karena Kak? sakit hati. Iya. Oke. Jadi emang karena motivasinya itu karena sakit hati makanya belajar Iya, gitu bener, ya. Kak. Nah, tapi buat teman-teman kalau misalnya ada yang kuat, ada yang enggak gitu. Karena kan nggak semua orang misal pengen memperdalam ilmu, misal ilmu apa. Itu tergantung dari diri kita. Kita bisa atau enggak, kita kuat atau enggak. Kalau ada yang enggak kuat tuh bisa gila Iya, gitu bener. kan. Bener kan? Nah, makanya jadi buat teman-teman yang nonton jangan ibaratnya aku pengen gitu, karena nggak semua orang ya yang ibaratnya bisa nerima dengan ilmu-ilmu yang ibaratnya macam-macam gitu. Misal kayak tadi saya nggak bilang ada ilmu ini, ilmu itu gitu ya, ilmu pelet atau apapun. Mungkin kalau ilmu pelet tergantung dari gurunya mungkin Iya, kayak bener, gitu. Kak. Ada yang belajar tapi kok nggak manjur, balik lagi dari gurunya atau dari diri kitanya. Kita bisa nggak ngamalinnya, bener nggak cara ngamalinnya kayak gitu. Nah, terus pengalaman yang ini Rangga ada nggak sih pengalaman yang ibaratnya sampai sekarang nggak bisa lupa gitu pada saat belajar ya, bukan ibaratnya ngenain ke perempuan nih belajarnya, proses belajarnya. Ada Kak, saya. Kalau setiap kayak baca amalan itu saya terbang. Lah, terbang. Terbang saya sila sambil zikir, itu saya nggak kerasa. Tiba-tiba saya kasur, ini kan kasur. Kasur itu sama kasur rata. Saya terbang.
Oh, perasaannya apa gimana beneran? nggak tahu, pokoknya jiwa saya itu kayak diangkat ke atas terbang kayak gitu. Saya nggak tahu kan, namanya kusu kan, malam saya matiin lampunya tuh, terbang. Pas saya sadar malah kan saya jatuh langsung jatuh. Jadi itu nggak setiap saat kan? Nggak setiap saat ya, pas itu doang tuh, sekali doang pernah saya langsung kayak pingsan saya langsung. Oh, jadi itu pengalaman yang nggak bisa dilupain teman-teman. Jadi pada saat mengamalkan ilmu apa waktu itu? Itu ilmu pelet sama kayak buka aura juga Kak, saya dalamin itu. Oh, pada saat mendalami ilmu itu? Iya, saya dalamin juga itu, berdua. Pelet sama aura. Jadi pada saat mengamalkan itu perasaan kayak berasa terbang gitu? Perasaan saya kayak keangkat ke langit, terbang. Tapi sayanya mah diem di tempat, tapi perasaan saya tuh kayak saya udah terbang aja ke atas. Oh. Pas saya sadar, saya lepas, saya langsung kayak gitu. Langsung mental, langsung jatuh pingsan saya. Nah, terus kalau untuk kayak merasa ada gangguan-gangguan gak sih gitu selama mengamalkan itu? Gangguan mah ada Kak. Kayak gimana? Gangguannya ada. Ya pokoknya kayak saya sering dimimpiin aja. Dimimpiin? Kayak gimana? Dimimpiinnya sama kayak cewek. Pokoknya sosoknya cewek. Selalu didatangi dengan sosok perempuan? Iya. Kadang-kadang saya pas dimimpinya itu, saya ini Kak, ngelihat dia tuh saya senyum sendiri. Kayak ketawa-tawa, kayak gimana sih, kayak orang seneng, kayak lagi jatuh cinta aja Kak. Saya ngeliat itu kayak ketawa-tawa, senyum-senyum, kayak gitu aja saya mimpinya tuh. Sering kayak gitu. Jadi itu ya, maksudnya gangguannya merasa, itu nggak gangguan sih kalau saya bilang. Ada tuh yang biasanya ya, maksudnya kalau misal lagi mengamalkan ada kayak ngelihat sosok apa yang bikin kita takut gitu. Alhamdulillah sih, saya emang nggak ada. Cuman saya kalau itu lewat mimpi Kak. Lewat mimpi aja. Yang anehnya itu, setiap saya mau pergi kemana nih, pasti saya lewat mimpi dulu. Lewat mimpi. Besok baru saya berangkat. Jadi dimimpiin dulu? Iya, misalkan nih saya mau ke tempat mana gitu. Nah, jadi saya pas tidur tuh malam dimimpiin dulu, saya udah di tempat itu sayanya. Nah, besoknya saya berangkat. Kalau saya nggak mimpi berarti saya nggak jadi berangkat itu, nggak jadi. Ada aja halangannya. Oh, jadi misal contoh besok ada rencana mau pergi kemana gitu. Iya. Nah, kalau misal malamnya itu Rangga berada di tempat itu, berarti besoknya jalan. Iya, kalau misalkan saya nggak ada di tempat itu, saya nggak jalan. Itu apa ya? Kenapa ya? Dan pertanda apa gitu? Saya juga nggak tahu Kak, nggak paham kayak gitu. Oh. Iya, kurang paham juga saya. Nggak ngerti. Nggak ngerti kenapa gitu ya? Iya. Tapi itu cukup aneh sih. Iya, makanya saya bingung gitu Kak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, berarti kalau ke tempat saya mimpi dulu nih? Mimpi orang saya lagi malam aja mimpi dulu, kayak tempatnya kayak lagi rame-rame kayak gini. Nggak lama lagi saya datang ke sini, kan jadi. Iya. Oke. Wah, ini mungkin apa ya? Bukan keanehan sih, maksudnya ya keunikan. Bukan keunikan juga sih. Ini bisa dibilang apa ya? Gift kali ya, pemberian gitu ya dari Allah. Oh, berarti kalau misal pengen pergi kemana gitu, Rangga udah tahu dulu nih mau kemana. Terus besoknya jadi. Wah, itu jarang yang kayak gitu. Saya contohnya aja lagi pas saya mau sama keluarga ke Curug, saya dimimpin dulu Kak. Tapi saya langsung ditemuin sama yang sosok perempuan itu yang jaga curugnya. Cantik banget Kak, cantik, didampingin kayak kodam harimau. Jadi dia kayak meluk curugnya itu, terus ada harimau di sini nih. Nah, jadi saya ngeliat dia, saya dong yang bisa ngeliat dia. Nah, saya sampai senyum-senyum sendiri sama. Saya ketawa-tawa kayak gini, cantik amat sih ini orang. Saya sampai ditepak sama saudara saya, lu kenapa sih lu ketawa-tawa sendiri? Kemasukan aja. Saya langsung sadar, pas saya sadar, hilang dia tuh. Apa yang perempuan itu. Nah, ini tadi ngomongin kemasukan, pernah gak sih Rangga kemasukan gitu? Pas mengamalkan itu, ada gak yang masuk ke badan Rangga gitu? Entah sosok apa pernah gak? Kalau saya sih nggak pernah. Kalau sering tuh saya sama orang tua saya pernahnya. Maksudnya kalau lagi dinasehatin. Oh. Kalau dinasehatin saya pasti selalu saya langsung kemasukan tuh kalau dinasehatin sama orang tua saya. Wah, nggak mau dinasehatin nih, jangan. Nggak, jadi orang tua saya juga punya Kak. Oh, jadi emang udah ada keturunan. Iya, orang tua saya juga punya. Jadi saya kalau dinasehatin saya nggak terima. Orang tua saya juga kayak emosi, jadi bentrok. Udah, jadi gitu. Pas masuk ini saya cuma dinasihatin doang, kamu nggak pernah menghargai orang tua, digituin doang. Oke. Jangan gitu. Pas besok-besoknya juga sama Kak, kayak saya nih sakit gigi. Sakit gigi sampai nangis-nangis. Saya udah minum obat, berobat, nggak sembuh-sembuh. Nah, saya tiduran kan sampai guling-gulingan. Mama saya ngeliatin saya kayak gini. Baru saya dipanggil kan sama mama saya. Sini kamu, kata dia. Nah, itu bukan mama saya Kak, nggak tahu siapa. Kayak pokoknya kayak sosok nenek-nenek. Sini kamu.
Baru saya duduk, kamu duduk madep sono. Saya madep, dia kan ke sono kan, mama saya di sini, saya di sono. Saya diobatin tuh, saya digini-giniin. Jadi kan saya sakit gigi tuh awalnya. Sakit gigi saya sampai nangis-nangis kan. Saya udah berobat ke sono sini sama diobatin tuh tetep aja. Minum obat warung tetep aja nggak sembuh-sembuh kok. Baru tiba-tiba saya guling-gulingin kan, saya nangis-nangis sakit gigi. Saya dipanggil sama mama saya kan, suruh kesini. Baru saya duduk deket dia, baru saya diobatin kan, dipencet ini saya. Dipencet. Baru tuh gak lama lagi, saya ditepok ini saya, diginiin. Kamu itu udah kebanyakan, kata dia gitu. Buang gak, kata dia. Jangan sampai yang wayang itu saya acak-acak, kata dia. Itu yang ngomong ibunya? Ibu saya, tapi bukan ibu saya. Kayak yang sosok nenek-nenek itunya yang ngomong. Dia bahasanya bahasa nenek-nenek. Kemasukan, mama saya lagi kemasukan itu kayaknya mah. Saya ditepok ininya. Buang gak yang gambar wayang itu? Yang di itu di Semar Mesem. Buang gak? Apa saya acak-acak nih, kata dia. Kamu itu udah gak kuat, kata dia. Masih aja dipelajarin. Buang, kata dia. Baru tuh saya langsung nurut aja kan, nurut. Nah gak lama lagi saya udah tuh pas mama saya keluar pingsan kan. Baru saya langsung sembuh, Kak. Langsung sembuh. Nah gak lama lagi kan itu pada mau makan itu kejadiannya pas mau pada makan kan. Nah mama saya sadar. Mama saya sadar. Mama saya ngambil nasi masuk ke dapur. Nah tiba-tiba saya langsung masuk. Kemasukan lagi. Dia masuk, dia nyamperin mama saya kan. Jadi nyamperin mama saya itu nggak nyampe masuk ke dapur. Jadi cuman kayak ini dapur. Nah di sini depannya. Jadi saya marah-marah, nggak tahu ngomong apa, marah-marah. Baru kata mama saya, berani-beraninya lu kesini lu ya, kata dia. Keluar gak lu? Tempat lu bukan di sini, kata mama saya. Oh, tapi mamanya udah tahu ya? Udah tahu. Baru saya tiba-tiba tuh langsung muter balik. Muter balik langsung keluar lagi. Pokoknya kayak di rumah saya tuh kalau ada makhluk-makhluk lain nggak tahan lama, Kak. Nggak bisa tahan lama. Oh, jadi emang orang tuanya juga udah ada gitu ya? Iya, turunan dari kakek sih. Oh. Dari kakek, leluhur. Oke. Nah, jadi Rangga kan banyak banget nih gitu ya, maksudnya pengalaman gitu ya di umur yang sekarang berapa sih, maaf umurnya? Ini baru 19 tahun. Wah, luar biasa. Mempelajari umur 17 kurang lebih, kok nggak 18 lah. Wah, luar biasa. Ini jangan aja nanti banyak yang DM saya minta nomornya Rangga ya. Saya nggak kasih, saya nggak tahu juga soalnya. Pokoknya di sini tuh cuma sekedar sharing cerita gitu ya buat teman-teman yang ibaratnya, wah pengen juga nih kayak Rangga, jangan deh gitu. Maksudnya ini kan di sini cuma tempat buat bercerita, tapi bukan bermaksud untuk mengajak teman-teman melakukan hal yang sama kayak Rangga. Karena oke, Rangga kuat, tapi teman-temannya mungkin nggak mungkin bisa gitu kan, karena di setiap tubuh kita gitu belum tentu ada yang siap nerima misalnya amalan-amalan kah atau apa, salah-salah kita bisa gila gitu, karena jangan main-main sama yang namanya ilmu atau apapun itulah gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang mendengarkan kisahnya dari Rangga gitu ya, jangan neror saya karena saya suka diteror nih sama subscriber saya yang kepengen gitu, di mana itu Kak, tolong Kak temuin saya, atau minta Kak saya juga pengen gitu. Jadi maksudnya di sini kita cuma sekedar pengen cerita, sharing gitu, aja. Sebenarnya masih banyak ya ceritanya ya. Masih banyak, Kak. Nah, cuman kasihan rumahnya jauh dia, teman-teman, takutnya kemalaman pulang ya. Tadi juga pulang kerja langsung sini, perjalanan panjang. Makasih banyak loh. Iya, Kak. Udah jauh-jauh ke sini, perjalanan berapa jam? 2,5 jam ya? Iya, 2,5 jam. Wah, luar biasa. Ini mau cerita buat teman-teman semuanya, berbagi pengalaman. Semoga sekali lagi teman-teman juga bisa mengambil hikmah ya cerita yang tadi diceritakan oleh Rangga. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Rangga yang sudah mau berbagi pengalaman, membagikan perjalanan spiritualnya, mempelajari banyak ilmu gitu ya, dari 2 guru. Sekarang berarti cuma 1 ya gurunya? Iya, 1. Nah, dari 1 guru, dan sampai sekarang juga hubungannya baik. Setiap minggu katanya Rangga juga ngaji sama gurunya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Rangga kedepannya lancar rezekinya, diberikan kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin buat teman-teman semuanya yang mau berbagi pengalaman juga sama seperti Rangga, boleh DM ke Instagram saya. Jadi nanti insya Allah teman-teman boleh datang ke sini dan berbagi pengalaman. Jadi sama seperti Rangga gitu ya. Boleh banget, saya tunggu DM-nya. Jadi nanti kita sama-sama sharing di sini. Dan buat teman-teman yang mungkin juga ingin berbagi pengalaman, nggak mau datang ke studio boleh. Jadi kirim aja ceritanya ke DM Instagram saya, atau mau berbagi lewat email atau WA juga boleh. Jadi
langsung dikirimkan. Nanti insya Allah saya akan menceritakan pengalaman misteri dari teman-teman semuanya. Nah mungkin buat teman-teman yang udah ngirimin tapi kok belum diceritain sih Kak, sabar. Jadi nanti satu persatu, karena cerita dari kalian itu kita rapiin dulu, terus kita juga konsultasi boleh nggak nih kalau misal ceritanya itu jadinya seperti ini, karena durasi, jadi banyak yang ngirimin cerita tapi durasinya itu pendek. Iya, benar. Jadi kan kalau di YouTube itu minimal 30 menit ya kalau untuk cerita. Nah jadi teman-teman mohon maaf apabila ceritanya juga belum saya ceritakan. Insya Allah satu persatu saya akan menceritakan kisah-kisah yang sudah teman-teman kirimkan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya juga. Jangan lupa buat teman-teman juga di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Insya Allah nanti saya di sana akan membagikan keseharian saya dan tentunya akan membagikan updatean video-video terbaru di channel YouTube saya Rahayu Fajri. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Mas Rangga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita. Makasih banyak ya Mas Rangga.